Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, tadi saya sempat melontarkan isu soal ini di masker mulutnya, tetapi jari jemarinya tetap liar di media sosial, bahkan bicara tentang kehidupan beragama. Belakangan kan ada yang di masker saja dilarang di masjid. Ada juga yang ingin tenar seorang ustadz harus beli babi begitu ya. Ini sebetulnya bagaimana Anda sendiri melihat potret literasi masyarakat sekarang ini? Ya itu kan tidak menggambarkan kondisi umum masyarakat beragama ya. Jadi itu kelompok aneh aja gitu, yang mencoba mencari perhatian dengan niatnya tertentu gitu. Dan bahwa memang betul salah satu hal yang sekarang harus ditanggulangi dalam konteks kesadaran beragama ini adalah kebiasaan untuk menggunjingkan orang atau hibah kalau dalam bahasa Arab beristilah agama. Baik itu dalam arti perbuatan-perbuatan yang tidak baik memang dilakukan oleh yang diperbudakan itu maupun berupa fitnah. Dan ini memang ada cara-cara yang lebih canggih. Kalau dulu hibah itu dengan mulut, ya sekarang dengan tangan. Dan instrumennya yang paling sekarang yang paling efisien itu adalah dengan jadet ya. Dan maka hati-hatilah dengan jadet ya. Karena di dalam jadet itu banyak tampak informasi yang kalau kita gagal melakukan pilihan maka akan merusak mental pribadian kita. Baik, tapi Ramadan harusnya bisa menjadi ajang untuk mengolah tadi ya, berjuang melawan mental. Ini seberapa mampu sebetulnya Ramadan tahun ini kita juga bisa berjuang ke sana? Ya Ramadan itu kan artinya menahan diri. Tadi itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, termasuk hibah tadi. Sebaliknya juga harus memperbanyak amal-amal kebajikan. Yang kalau di luar Ramadan itu biasa-biasa saja, maka pada bulan Ramadan ini harus menjadi luar biasa. Iya. Dan itu adalah bagian dari menahan diri dan mengendalikan diri itu demi untuk mensucikan diri sehingga nanti pada waktu selesai Ramadan kita betul-betul sampai pada apa yang sedang Idul Fitri, yang artinya kembali kepada keadaan suci. Dan itu harus diingatkan terus kepada mereka yang berpuasa gitu. Jangan sampai mereka kemudian puasanya hanya dapat lapar dan haus, tapi sebetulnya dia tidak mendapatkan proses pensucian diri tadi itu. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita sesuai dengan harapan tadi, menang dan tidak hanya menahan lapar begitu ya Pak Menko ya. Amin. Tapi kalau berbicara tentang peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama dalam meningkatkan literasi masyarakat. Sejauh ini kan banyak sekali polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Pak Menko, ada yang ingin disampaikan? Ya, peran pesan saya kepada para tokoh yang menjadi opinion leader, yang menjadi panutan masyarakat, supaya betul-betul cermat, bijak di dalam memilih pesan yang akan disampaikan kepada umat, kepada pengikutnya. Kalau mereka yang YouTuber, ya juga harus hati-hati dengan followernya, jangan sembarangan mengirim pesan-pesan yang itu bisa mendestruksi dalam upaya kita membangun toleransi, membangun semangat keutuhan berbangsa dan bernegara ini, dan juga dalam rangka untuk membangun karakter bangsa ini melalui revolusi mental agar kita nanti ketika saatnya menjadi negara maju, mentalnya juga bagus, karakternya juga terbangun dengan baik. Baik, lalu bagaimana sebagai umat muslim mayoritas di tanah air memberikan kedamaian sesuai dengan makna dari Islam itu sendiri, Pak Menko? Ya, kalau Islam itu kan artinya selamat ya, atau juga damai. Jadi intinya itu. Makanya ketika kita berislam, upayakan hal itu yang harus diutamakan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain, kita ukur dari itu. Ini menyelamatkan enggak? Ini mendamaikan enggak? Gitu. Kalau tidak, tidak gitu. Jadi sederhana saja kok berislam itu. Baik, dan ini menjadi penting karena di tengah masyarakat masih ada juga yang mengatakan bahwa ibadah kok harus jaga jarak, sekarang salaman tidak boleh, begitu. Hal seperti itu yang nampaknya harus diluruskan Pak Menko ya?
Ya, saya kira sudah tidak banyak mereka yang punya respon negatif seperti itu. Mereka rata-rata sudah mulai menyadari, dan itu kadang-kadang bukan kesalahan mereka ya. Mungkin karena mereka juga masih minim informasi, belum ada pihak-pihak yang menyadarkan, atau juga belum ada kelompok atau orang berpengaruh yang bisa merubah sikap dan cara berpikirnya. Saya harus sabar menghadapi umat, menghadapi masyarakat itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa gusa-gusu, tidak boleh mutungan gitu, gampang menyerah gitu, karena itu adalah bagian dari upaya kita untuk membangun masyarakat secara keseluruhan, dan itu tugas kita semua. Baik, ini kalau bicara lagi kembali ke Lebaran yang erat kaitannya dengan silaturahmi ini. Ada yang mengatakan bahwa silaturahmi ini kan memperpanjang rejeki. Tapi bagaimana dengan silaturahmi kita di masa pandemi ini? Jaga jarak, nggak boleh ketemuan. Kalau dari sudut agama sendiri seperti apa, Pak Menko? Silaturahmi itu yang tidak boleh memutus ya. Memutus hubungan, memutus silaturahmi itu dilarang oleh agama. Tetapi kalau menunda karena ada alasan-alasan yang lebih mudarat, karena ada kesulitan, itu dibolehkan. Justru mudarat itu harus didahulukan. Sesuatu yang mengancam keselamatan, yang membuat kita kesulitan, itu harus didahulukan daripada sesuatu yang belum tentu, sesuatu yang baik tetapi belum tentu manfaatnya bisa dipetik kalau tidak menghilangkan kemudaratan itu. Contohnya begini, silaturahmi baguslah bulan Ramadan. Datang kemudian bersungkem kepada yang tua bagus gitu ya. Dan itu katanya bisa memperpanjang umur, juga membangun komunikasi, bisa membuat kita tidak gampang sakit dan seterusnya. Tetapi ingat, kalau itu kita lakukan ada ancaman di baliknya yaitu COVID-19. Jadi kalau mudaratnya ini tidak didahulukan, itu justru dosa. Gitu. Iya. Yang diutamakan kemudaratannya harus dihilangkan dulu. Termasuk juga pembatasan sholat id yang mungkin bagi sebagian orang ini adalah bagian dari tradisi kemenangan, tetapi untuk beberapa wilayah kan ada yang tidak diperbolehkan hari ini. Ya, seperti sholat id kan juga sunnah hukumnya. Kalau tidak melaksanakan tidak apa-apa itu. Hanya memang itu sudah menjadi tradisi kita ya. Bahkan kadang-kadang ada yang orang yang tidak pernah sholat tapi sholat idnya rajin gitu. Betul, setahun sekali gitu ya. Pasti setahun sekali gitu. Tetapi harus kita pahami bahwa itu sunnah gitu dan bisa dilakukan dalam keadaan tidak harus berjamaah besar-besaran, tapi cukup dengan berjamaah dalam lingkup terbatas. Kalau bagian yang aman ya berjamaahlah dalam komunitas. Ciri komunitas itu saling dikenal, saling mengenal, sehingga kalau ada orang asing datang itu gampang diketahui. Itu batasan tentang komunitas. Kalau perlu, kalau memang daerahnya merah atau oranye, ya salatlah bersama keluarga saja cukup. Dan itu insya Allah Tuhan itu maha tahu. Pahalanya tidak beda itu. Allah itu maha menghitung apa yang kita lakukan. Baik. Tapi kalau berbicara tentang transformasi budaya, yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan ada banyak adaptasi kebiasaan baru, mulai tadi cara silaturahmi, cara beribadah. Tapi supaya ini mulus, tidak bergejolak, tidak banyak penolakan, seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, Pak Menko? Pendekatannya biasanya kan dua ya. Yang pertama itu pendekatan kultural, yaitu penyadaran. Itu yang lebih utama, lebih bagus ya. Tapi memang kalau bandel benar dan untuk dirubah sulit ya pendekatan struktural. Pendekatan koersif ya dimungkinkan kalau memang itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Misalnya kalau diingatkan melawan ya tentu saja harus ada tindakan koersif. Tetapi saya kira pemerintah sangat sadar bahwa dengan pendekatan penyadaran itu jauh lebih baik dibanding pendekatan koersif. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat masyarakat kita ada di kategori mana? Saya kira sebagian besar sudah pada level menyadari ya apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini. Jadi yang kelompok lagar tadi, kelompok keras kepala, kelompok pembandel itu sudah tidak banyak ya. Dan itu memang perlu waktu untuk menangani mas gitu. Sama dengan angka kemiskinan kan.
angka kemiskinan itu kalau semakin sedikit itu bukan berarti semakin mudah penanganannya. Karena justru yang sedikit itu biasanya yang sudah menjadi keras gitu ya. Jadi untuk dirubah sangat sulit. Ya sama, kelompok tipe lagat ini biasanya sudah sangat mengeras ya. Sehingga untuk penanganannya perlu waktu. Kadang-kadang kosnya jauh lebih banyak dibanding yang ketika masih dalam keadaan besar itu. Baik, ini ada hal lagi yang menarik tadi berbicara tentang kemiskinan. Kita tahu Ramadan dan Idul Fitri juga mengajak kita untuk berzakat. Tapi mampukah sebetulnya zakat ini tidak hanya membersihkan harta kita secara pribadi, tapi mampu juga berbagi kebahagiaan? Sudahkah itu terwujud? Secara maksimum belum ya menurut saya, karena itu pemerintah sekarang juga mulai menggalakkan, mulai mengatur, membuat regulasi yang berkaitan dengan zakat itu dimaksudkan agar zakat ini betul-betul tepat sasaran dan nilai gunanya semakin berkualitas ya. Dan itu perlu waktu memang, dan sekarang ini sudah kita lakukan ya. Dan memang betul sebetulnya ada mekanisme untuk berbagi kebahagiaan terutama di musim Ramadan ini, misalnya zakat fitrah gitu. Dan juga sedekah gitu. Ya kalau zakat fitrah ya jangan mengikuti patokan minimum gitu ya. Jadi semakin banyak melebihi patokan semakin lebih baik gitu ya. Misalnya kalau orang biasa itu 22,5 kilogram, ya kalau menteri ya jangan ikut 2,5 kilogram dong, paling nggak ya 1 kuintal gitu. Dan itu boleh-boleh saja. Jadi nggak ada larangan melebihkan zakat fitrah untuk kepentingan berbagi kebahagiaan itu pada bulan suci pada bulan yang sangat berkah itu penting gitu. Baik. Tapi ini hal yang juga menarik, bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam pensejahteraan. Ini kan juga bagian dari tugas pokok Kesra ini. Seperti apa Pak Menko? Kita sangat menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin mengambil alih sepenuhnya dalam hal kaitan dengan masalah kemiskinan. Peranan organisasi-organisasi filantropi, organisasi-organisasi sosial keagamaan, peranan organisasi-organisasi swadaya masyarakat itu juga sangat punya andil besar dalam upaya kita untuk mengetat kemiskinan, termasuk juga penanganan kesehatan. Karena itu kerjasama itu tetap pasti akan kita lakukan ke depan gitu, dan akan semakin kita intensifkan. Baik, Pak Menko, nanti kita juga akan berbincang banyak tentang bagaimana geliat sosial ekonomi di masa pandemi ini ya. Kita ingin bahwa ke depan kan tentu optimisme tetap harus dibangun, tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa One on One akan segera kembali, tetaplah bersama kami.